Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya sahabat Nusapala? Yang biasanya kita sudah lama tidak bertemu, mungkin yang biasanya kita bertemu itu lewat live ya. Hari ini kita coba rubah menjadi sistem podcast. Yang kiranya hari ini menjadi salah satu wacana baru dari kita, dari program training khususnya kali ini bakal membawakan terkait nih urgensi magang dalam karir. Nah, banyak di kita nih fresh graduate yang hari ini kebingungan ketika dia ingin mencari pekerjaan, tapi ternyata dia terpental dengan yang namanya sistem pekerjaan yang harus memiliki pengalaman. Nah, di sini teman-teman kita nih, 3 teman-teman kita yang mereka sudah magang di Nusapala. Nah, selama 3 bulan terakhir, kira-kira apa sih urgensinya? Nah, masih di sini masih ada saya, Ahmad Utama, sebagai HR training yang selalu jadi host untuk hari ini. Yang di sebelah kanan saya ada siapa? Mungkin bisa diperkenalkan, Mbak? Kenalkan, saya Dinda Jadi Syafa. Nah, sebelahnya bisa dilanjut langsung. Karena nama saya Indra Panjayani, bisa dipanggil Oka. Kenalkan, nama saya Layla Suci Hidayah, biasa dipanggil Layla. Oke, nah berarti di sini kita bersama 3 rekan-rekan kita, ada Mbak Dinda, Mbak Oka, dan yang terakhir ada Mbak Layla. Nah, di sini bakal kita tanya nih terkait magang. Kira-kira dari magang ini bisa dapat apa nggak sih? Kira-kira dari magang ini apa yang bisa dipetik kayak gitu? Apakah cuma mengerjakan bantuan doang dari teman-teman kantor, atau ternyata ada pengalaman baru yang didapat? Mungkin langsung aja nih dari sebelah kanan saya ada Mbak Dinda. Menurut Mbak Dinda magang itu apa sih, Mbak? Menurut aku sih program magang itu merupakan program belajar sekaligus berlatih bekerja dengan cara langsung turun lapangan pada sebuah perusahaan selama beberapa waktu tertentu. Kalau dari Mbak Oka nih, kira-kira magang itu apa enggak? Menurut aku magang itu sama aja kayak bekerja. Jadi kita itu bekerja sama kayak karyawan juga, tapi jangka waktunya itu nggak seperti karyawan tetap. Nah, kalau misalkan magang juga kita dapat banyak pengalaman. Jadi kita tahu dunia kerja itu kayak gimana. Yang terakhir dari Mbak Layla, kira-kira magang itu apa? Kalau menurut saya magang itu salah satu proses gitu ya. Karena sebelumnya kita itu mahasiswa ataupun siswa, terus kita udah dapat ilmu di sekolah ataupun di universitas, terus kita menyalurkan skill kita, kemampuan kita, sehingga nanti kita bisa mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja, terjun langsung kayak gitu. Jadi magang punya definisi berbeda-beda dari setiap orang, tergantung mereka memetiknya seperti apa. Tapi pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang belum mereka dapatkan khususnya di bangku perkuliahan. Karena pas dulu saya masuk pertama kali kerja, ternyata gak semua ilmu yang ada di pekerja, yang ada di kuliah itu diaplikasikan. Terus gak selama yang ada di kuliahan itu bisa sama kayak yang di pekerjaan, karena kita bakal ketemu case-nya langsung. Nah, maka dari itu banyak nih di antara 3, salah satunya ya dari antara bertiga ini, kira-kira yang memutuskan magang itu apa sih? Nah, dari bawah kira-kira magang, kenapa memilih untuk magang? Kalau misalkan dari aku, magang itu nggak tahu penting, karena kan sebelum kita kerja kita harus tahu dulu ya pengalaman kerja itu kayak gimana. Nah, dengan itu makanya kita dengan cara magang, jadi kita biar nggak kaget dunia kerja itu kayak apa, terus kita bisa tahu juga dunia kerja itu nanti kita tuh harus ngapain aja, jadi biar kita tuh nggak kaget banget lah sama dunia kerja. Berarti kayak sejenis permulaan sebelum bekerja ya, Mbak. Terus kalau dari Mbak Lela nih, sebelum dan sudah magang, apa rasanya, Mbak? Rasanya ya seneng. Kalau sebelum magang excited gitu ya. Apa sih ini bakal ada pengalaman apa gitu, bakalan belajar hal baru apa gitu. Nah, terus pas sudah magang, oh ternyata dunia kerja kayak gini ya. Kalau dari Mbak Dinda nih, kira-kira apa yang didapat dari magang? Kalau yang aku pelajari sama magang, karena aku sendiri magang di HR ya, banyak banget nih pelajaran yang udah aku ambil. Pertama, aku tahu caranya gimana menginterview orang, kemudian membuat hasil psikotes, kemudian mengolah hasil psikotes juga bagaimana caranya, banyak banget.
Berarti tiga-tiganya di HR semuanya berarti nih. Ya. Berarti teman-teman nih khususnya di dunia HR biasanya untuk traffic pekerjaan kita pintu awalnya kayak gitu. Mungkin bakal nemuin tuh kayak soal penggajian, nanti ada soal yang namanya rekrutmen, terus dan segala macamnya. Nah, terus setuju nggak nih di antara kalian bertiga nih, kalau magang itu cuma jadi konten buat CV, biar nanti keterima kerjaan biar ada tulisan, wah udah pernah bekerja, nah gitu. Itu setuju nggak? Kalau misalnya setuju kenapa? Kalau nggak kenapa? Mungkin dari ujung dulu dari mulai silakan. Kalau saya sih setuju nggak setuju. Kenapa tuh Mbak? Kalau nggak setujunya ya kalau misalnya emang cuma buat konten doang kayaknya nanti lebihnya bakal sia-sia. Soalnya ya yang dikejar cuma isi doang, cuma buat ya memenuhi CV lah gitu ibaratnya. Kalau setujunya ya setuju karena di CV itu kan maksudnya kalau misalnya kita baru fresh graduate gitu ya susah banget gitu mau nyari pekerjaan apalagi kalau nggak punya pengalaman gitu kan. Nah makanya tuh pengalaman walaupun sebentar 3 bulan 6 bulan magangnya ya kayak bermanfaat banget gitu, nambah pengalaman. Kalau menurut Mbak Oka sendiri nih, kira-kira setuju nggak sih cuma buat konten kayak ya kan bisa konten itu sepi nih, nggak ada apa-apa gitu. Yang bikin menarik gitu buat rekruter itu kan biasanya ada pengalaman. Ya setuju nggak kalau magang itu cuma sebagai konten? Kalau menurut aku kurang sih, soalnya kalau misalkan kita magang itu kan kita dapat ilmu baru yang di pekerjaan, jadi kita bisa tahu gitu kalau misalkan kita kerja kita nggak kaget. Jadi kalau misalkan buat konten doang kayaknya kurang deh, soalnya kan banyak di luar sana ada yang mau magang, tapi kalau misalkan ada orang yang cuma dijadiin konten doang kayaknya mending sia-sia deh. Terakhir dari Mbak Dinda, kira-kira setuju nggak pertanyaan tersebut? Kalau aku sih nggak setuju ya. Karena pertama kalau buat konten doang dilihat lagi dari skillnya. Nah, yaitu selama magang apakah dia benar-benar mengerjakan tugasnya apa enggak atau cuma mau nyantumin CV-nya doang. Nah, skillnya itu pengalaman yang paling berharga. Itu jadi masih jadi pro kontra gitu terkait masalah cuman naruh untuk konten doang. Karena sebenarnya salah satu kepingin kita untuk magang itu mungkin ya ingin kita nanti punya pengalaman lebih. Tapi kan kita nggak tahu di belakang itu ada apa. Tapi intinya setuju atau tidak setuju itu tergantung dari perspektif pandangan orang-orang nih, teman-teman sekalian. Nah, kira-kira udah selama di Nusantara berapa kali magang? Sekali ya? Dalam jangka waktu berapa? 3 bulan ya. Selama 3 bulan tuh pernah nggak sih nemuin kejadian yang nggak pernah diduga, entah itu lucu, entah itu aneh, entah itu dikejar-kejar apa segala macam. Nah, mungkin bisa diceritain nih. Gitu. Siapa yang menceritakan terlebih dahulu nih? Nah, boleh silakan. Kalau aku pernah ya, kan interview orang pada saat jam tersebut dia mendadak batalin interview karena alasan sedang berduka dan dia itu karena takut gak percaya kalau dia sedang berduka itu dia sampai ngirim foto itu mayatnya. Foto mayatnya? Iya. Oh, beda temen-temen nih. Waduh, lanjut. Terus ada juga sampai nelfon berkali-kali, pasti sih itu kan. Diteror terus. Agak mistis juga ya gitu, kita nggak tahu apa-apa, kita dikirim foto mayat. Aduh, jenazah, ampun. Nah, lanjut, boleh bawa Kak? Pernah nggak nemuin kejadian aneh lucu gitu ketika ada gitu? Kalau kejadian aneh, mungkin kalau misalkan aku lagi interview kandidat tuh sama ngecek isi CV kandidat di email atau nggak CV-nya, nah kadang tuh aku nemuin yang lucu di email. Kadang tuh kandidat cuma di email gini, assalamualaikum, apakah ada loker? Terus kalau misalkan misalkan dia juga ngechat di HP nih, assalamualaikum, apakah ada loker? Terus habis itu nanti dia nelfon lagi nih. Tapi kan kalau misalkan kayak gitu namanya juga orang mencari kerja ya. Tapi ya gimana ya, cuman kayak agak ganggu waktu istirahat, apalagi ngechatnya tuh nggak
pas jam itu 2 jam pagi itu malu-malu. Ini teman-teman udah kayak berasa dikejar debt collector nih. Nah ini jadi aduh kasihan juga tuh teman-teman yang khususnya di tim rekrutmen mungkin ngerasain hal demikian gitu ya. Kayak tadi ini wah cukup prihatin juga gitu, kayak mesti di telepon kayak gitu berkali-kali kan. Ya kita sebenarnya tidak sampai situ gitu. Ada jam kerjanya juga, kita juga butuh istirahat beneran bawa kayak. Nah itu juga terus ditambah biasanya ini buat teman-teman yang mau mendaftar, perhatikan dulu untuk media sosialnya. Jangan tiba-tiba nanya ada loker apa enggak. Gitu. Email yang masuk ke kita itu enggak 1-2 jam, tapi bisa sampai ribuan ya. Ya. Betul. Nah teman-teman yang udah pernah merasakan di sini. Nah, terakhir dari Mbak Lena mungkin bisa diceritakan. Kalau pengalaman lucu aneh sih nggak ada, karena kerjanya di balik layar. Di balik layar ya. Iya, mungkin paling apa ya, kayak lebih ke harus teliti sih. Harus teliti karena kan saya di bagian HR Comben ya. Nah HR Comben itu ngurusin BPJS gitu ya, terus atau kadang bantuin payroll juga, input angka iuran gitu. Nah itu tuh harus teliti dan angkanya tuh harus beneran ini sama enggak gitu, udah bener apa belum, kayak gitu sih paling. Jadi ada suka dukanya masing-masing gitu. Ada yang ketemu manusia-manusia absurd, ada yang ketemu juga angka-angka yang abstrak. Nah ini jadi makanya magang ini punya banyak pengalaman-pengalaman yang biasanya nggak ditemuin. Nah kita di kuliah mungkin background psikologi semua ya. Nah mungkin dari background psikologi semua nih kita nggak pernah nemu nih ngitung penggajian apa segala macam. Loh kita bisa ngitungnya paling ujung-ujungnya ngitung statistik kayak gitu. Terus kayak rekrutmen, nah kita nggak diajarin gimana nanggepin kalau ditelepon berkali-kali, atau dikirim foto jenazah segala macam. Nah ini pengalaman yang luar biasa yang nggak pernah ditemuin mana-mana kecuali di tempat kerjaan. Nah jadi sampai sekarang yakin bahwa magang, itu bisa teman-teman perhatikan gitu. Nah lalu nih kira-kira ada nggak sih pengaruh buat teman-teman nih dalam pengaruh buat magang di diri teman-teman semua nih gitu. Mungkin dari Kalau dari aku ada. Pastinya kalau misalkan kita magang itu kan kita harus teratur ya, berangkatnya harus pagi tepat waktu. Terus kita juga misalkan kita ada deadline CV, nah itu harus kita kejar juga. Jadinya dalam diri aku jadi kayak tertata gitu. Jadi kita yang biasanya nggak bisa time management sesuai dengan pekerjaan, nah mungkin sekarang dituntut. Mungkin dulu kayak mungkin mau melihat ayahnya atau ibunya kerja pagi-pagi, kita cuman masih nonton biasanya udah ditabuti, SpongeBob kayak gitu. Tapi sekarang ngerasain apa yang dirasain itu dan enggak. Nah, jadi ternyata nggak terlalu mudah untuk melaksanakan. Apalagi perubahan transisi yang mengagetkan ya Mbak berarti. Itu mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang. Kalau dari Mbak Dinda sendiri gimana Mbak? Efek nih? Efek banget. Kenapa? Sebelum-sebelumnya kan kalau di rumah tuh bangun suka siang gitu ya. Nah semenjak magang harus benar-benar disiplin, bangun pagi, kemudian mengerjakan tugas-tugas harus tepat waktu, nggak kayak waktu pas di kuliahan. Punya time management itu penting banget. Balik lagi time management nih. Jadi ada dua kondisi yang mengharuskan kita untuk mengatur waktu dengan sesuai dengan porsinya kayak gitu. Soalnya nggak bisa telat sedikit ya untuk kayak kita datang jam segini, yang ada banyak email-email yang nunggu biasanya gitu. Nah yang terakhir dari Mbak Lena gitu terkait pengaruh magang di kehidupan kita. Iya, kalau pengaruh magang sih banyak ya. Cuma emang benar nih tadi time management gitu. Apalagi pas kuliah kan ya paling pagi itu jam 8 ya. Tapi itu juga deket gitu kan. Nah ini tuh rumah jauh. Jadi dari rumah tuh subuh gitu kan, 5:30 baru berangkat. Terus kayak di jalan karena macet gitu segala macam kan pasti kan udah mempertimbangkan waktu juga, estimasi dari rumah ke kantor. Terus juga pulangnya sama gitu ya, butuh waktu juga. Nah mungkin gara-gara itu habis
walaupun magangnya udah selesai nih, masih tuh paling kayak kepikiran apa namanya, langsung kayak mandi gitu, oh iya kan udah nggak magang ya. Terus jadi ya udah, abis itu kayak yang tadinya tidur siang nih sebelum magang, suka tidur siang, terus gara-gara magang ya nggak mungkin tidur siang kan ada kerjaan. Nah itu jadi habis magang ya ngapain waktu apa namanya, ngisi waktu luang tuh buat ngapain ya habis ini, ikut apa ya habis ini gitu. Jadi banyak yang bisa dipetik dalam dunia magang karena kadang banyak tuh yang apa namanya yang tidak biasa dilakuin sama teman-teman, mungkin yang biasanya rutinitasnya mungkin ada liburnya kalau hari karena kuliah nggak semuanya masuk, ada yang kuliah pagi terus ya nggak ketemu yang langsung seliwet ini. Nah itu magang memang menjadi salah satu hal yang ya permulaan kita untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya mungkin kayak gitu. Tapi banyaklah apa namanya yang mungkin teman-teman mau rasain gitu di magang, kayak misalnya mungkin nanti yang naik kereta, mungkin kalau pagi-pagi naik desek-desekan bau bunga lah, pulang-pulang gue setelah jeruk kan gak ada yang tahu nih. Jadi itu hal yang kiranya hari ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang kiranya nanti mau magang gitu, mempersiapkan diri sebelum masuk dunia kerja kayak gitu. Tapi terakhir, ketika nanti sebelum bekerja, anggap teman-teman belum pernah magang, kira-kira harus magang dulu atau langsung bekerja tanpa pengalaman apa? Dari doa. Harus bekerja dulu atau langsung magang dulu ya? Magang dulu atau udah kita masuk ke dunia pekerjaan tanpa pengalaman? Aku magang dulu sih. Soalnya kalau misalnya kita langsung kerja kan kita nggak tahu ya kita tuh harus ngapain. Jadi biar magang dulu tuh biar kita tuh nggak bingung, kita tuh udah tahu gitu dunia kerja tuh kayak gini. Oh berarti kita tuh harus kayak gini ya kalau misalnya kerja. Jadi kita ada bekal sendiri gitu buat kerja nanti. Jadi kalau kata Mbak Muka harus magang dulu. Kalau dari Mbak Linda gimana? Ya sama, magang dulu. Magang dulu. Kenapa Mbak? Karena kan kita masih baik, masih baru nih. Kalau misalkan langsung kerja kita nggak tahu apa-apa kan, harus ada pengalaman dulu. Nah, jadi untuk mempersiapkan berarti magang dulu. Sama jawabannya dari seperti Mbak Muka. Yang terakhir Mbak Lela harus nggak? Tergantung sih. Tergantung. Kenapa tergantung? Tergantung soalnya ada kan yang belum dapat kesempatan untuk ikut magang ya. Nah kalau misalnya kayak gitu bisa banget ikut pelatihan, pokoknya ngasah skill gitu ya, entah itu misalnya Excel ataupun ikutin pelatihan kayak digital marketing atau apa, tergantung sama apa yang pengen apa namanya dituju gitu, mau karirnya kemana gitu. Nah itu boleh banget. Jadi kalau misalnya emang belum dapat kesempatan buat ikut magang, ya ikut pelatihan apa aja gitu, nggak masalah kan, isi waktu luang juga gitu sih. Jadi ternyata magang penting. Jadi karena kalau kita nggak coba diri kita untuk upgrade, sampai kapan kita pengen mencapai apa yang kita inginkan gitu. Selagi masih muda kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Yang tadi ada yang mau magang, silakan. Yang ikut pelatihan, ya apa namanya ikut pelatihan. Tapi jangan sampai ketika nanti kita baru lulus, kayak gitu, kita malah nggak ngapa-ngapain, nunggu aja kan sampai tahun jemput juga kalau rezeki nggak dijemput nggak bakal datang, kayak gitu. Ditambah lagi pertanyaan saya terakhir nih sebelum saya tutup, lebih baik magang setelah lulus atau sebelum lulus? Dari mulai siapa? Beserta alasannya. Oke. Kalau menurut saya mending sebelum lulus. Sebelum lulus. Iya, soalnya ngedapetin pengalaman sebanyak-banyak pas waktu kuliah itu penting banget. Kalau misalnya nanti udah lulus kuliah nih ya, kayak saya gitu, terus baru magang, ya nggak apa-apa juga sebenarnya, cuma mungkin yang tadinya bisa diisi pas kuliah dan pengalaman-pengalaman, jadinya malah diundur gitu pas udah kelar semuanya. Nah itu tuh kadang ada kan yang fresh graduate itu sampai bertahun-tahun baru dapat kerjaan pertamanya gitu. Nah menurut saya mending magang dulu gitu pas masih kuliah. Kalau kata Mbak Nela, magang dulu sebelum selesai kuliah. Kalau dari Mbak Linda? Kalau aku sendiri magang dulu setelah lulus ya. Magang dulu setelah lulus. Berarti lulus dulu baru magang?
lulus tuh. Oh, magang dulu setelah lulus. Magangnya setelah lulus. Oh, magangnya setelah lulus. Oh, ya, sama berarti. Kenapa? Karena kalau aku sendiri di kuliah sebelumnya itu kan padat jadwal ya, nggak bisa ini yang ada malah bentrok nanti yang magang sama kuliah, jadi mending pas udah lulus baru magang.